Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, yang belajarnya masih tetap semangat walaupun belajarnya di rumah. Jadi hari ini kita lanjut pelajaran bahasa Indonesia dengan ibu. Kemudian dengan materi mencari informasi penting dari teks. Nah, untuk materi ini di buku paket itu nanti anak-anak ibu silahkan buka di halaman 77, yaitu tema 2 subtema 1. Kemudian di buku LKS itu di halaman 7. Di sini ada pengertian informasi. Jadi sebelum kita mengetahui apa itu informasi, jadi Ibu jelaskan sedikit. Jadi sebuah teks atau bacaan itu mengandung informasi. Nah, untuk memahami informasi yang ada pada teks, jadi kita harus menyimak baik-baik teks tersebut. Jika perlu, kita juga dapat mencatat hal-hal penting atau pokok informasi yang ada dari teks tersebut. Jadi, informasi dari sebuah teks itu dapat diperoleh dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai isi di dalam teksnya. Jadi, informasi itu merupakan sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian. Informasi juga dapat membuat seseorang mengetahui atau memahami sebuah hal. Salah satu cara memperoleh informasi yaitu dengan membaca teks dengan cermat. Nah, setelah kita membaca, jadi informasi ini juga dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya. Nah, contohnya kata tanya apa, kemudian di mana, kapan, siapa, mengapa, dan juga bagaimana. Jadi selain kita dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat sebuah peta pikiran atau mind map. Nah, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut dengan menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Nah, jadi cara bagaimana kita menjawab pertanyaan di dalam suatu teks itu kita juga menggunakan kata tanya. Yang pertama kata tanya apa, kemudian di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan juga berapa. Nah, kata tanya ini juga memiliki arah jawabannya. Nah, yang pertama kita lihat apa, itu mengarahkan kepada nama-nama benda, kemudian sebab, akibat, judul, ataupun tema. Kemudian di mana, itu diarahkan kepada tempat atau latar ya. Latar kejadian dari suatu cerita ataupun latar tempat suatu kawasan di mana suatu cerita itu berlangsung atau terjadi. Kemudian kapan? Nah, kapan ini waktu kejadian suatu peristiwa yang ada di dalam teks tersebut. Kemudian siapa? Nah, siapa ini dia mengarahkan kepada tokoh utama dan tokoh pendukung yang diceritakan di dalam teks tersebut. Kemudian mengapa? Nah, mengapa ini diarahkan kepada alasan suatu masalah dalam teks. Kemudian bagaimana? Nah, bagaimana ini mengarahkan kepada cara membuat proses urutan pendapat ataupun sikap yang menceritakan di dalam teks tersebut. Kemudian terakhir ada berapa. Nah, berapa ini dia kata tanya yang mengarahkan jumlah atau banyak benda yang diceritakan di dalam teks tersebut. Baiklah, kita lanjut dengan menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Jadi sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang peta pikiran itu apa. Jadi sebelum kita lanjut materi ini, Ibu ulang sedikit apa itu peta pikiran ya, biar anak Ibu juga mengingatnya. Jadi peta pikiran itu merupakan suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Nah, setiap teks itu berisi informasi yang penting untuk pembaca atau yang kita teks yang kita baca. Nah, sebelumnya kita juga sudah mempelajari bahwa informasi-informasi penting
dari teks itu dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Jadi peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Nah, diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok. Nah, untuk slide selanjutnya nanti bakalan ada bentuk diagram ya sesuai dengan teks. Oke, kita lanjut. Kita lanjut dengan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Nah, ini dia contoh peta pikiran dengan judul Indahnya Kebersihan di Daerah Tempat Tinggal Renata. Nah, peta pikiran ini juga ada di buku paket halaman 85. Nanti anak-anak ibu bisa juga baca dulu teksnya ya. Teks tentang indahnya kebersihan di daerah tempat tinggal Renata. Nah, dari teks tersebut muncullah beberapa pertanyaan ya sesuai dengan isi teks. Yang pertama di sini apa yang diusulkan Renata kepada Pak RT. Kemudian yang kedua siapa yang menemani Renata menyampaikan gagasannya kepada Pak RT. Yang ketiga mengapa Renata mengusulkan gagasannya tentang taman kota. Dan yang terakhir bagaimana cara yang dilakukan warga di kompleks Renata tinggal untuk mengurangi pencemaran udara. Nah, jadi timbul pertanyaan ini otomatis dari bacaan teks yang sudah kita baca tadi. Nah, setelah anak ibu nanti membuat pertanyaan dan juga sekalian dengan menjawab pertanyaan yang anak-anak ibu buat. Nah, inilah salah satu contoh cara membuat peta pikiran. Nanti bisa dibaca ulang teksnya di halaman 85 paket. Oke, kita lanjut. Baiklah, untuk tugas hari ini, anak-anak ibu silakan mengerjakan buku paket halaman 98 dan untuk PR di halaman 7-8 LKS. Nah, untuk PR silakan dikumpulkan di minggu depan. Kita cukupkan materinya sampai di sini ya nak ya. Insya Allah kita lanjut di minggu depan. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian dan lain-lain, dan ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah nak.